Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Indigo League. Satoshi dan kawan-kawan merawat telur Pokemon yang mereka temukan sebelumnya. Yasuo yang begitu terobsesi merebut telur itu dan merawatnya untuk dirinya sendiri. Satoshi dan kawan-kawan melihat ada poster anak-anak yang mirip sekali dengan Kojiro. Tak lama setelah itu muncul seorang pria yang menanyakan apakah mereka pernah melihat anak itu. Kata Satoshi dan kawan-kawan tentu saja mereka pernah melihatnya. Maka pria itu langsung membawa pergi Satoshi dan kawan-kawan. Kojiro berdalih bahwa itu bukanlah dirinya, tetapi Musashi dan Yasuo yang penasaran memutuskan untuk mengikuti kemana pria itu pergi. Satoshi dan kawan-kawan dibawa ke sebuah mansion yang sangat besar lagi mewah. Dengan setengah hati, Kojiro terlihat tidak ingin datang ke tempat ini. Terungkap bahwa ini ternyata adalah rumah Kojiro. Pelayan menjelaskan betapa kayanya Kojiro tapi memilih minggat dari rumahnya saat ia masih kecil. Baru saja pagi ini kedua orang tuanya mengembuskan napas terakhir. Kalau dalam waktu 24 jam Kojiro tidak menikahi tunangannya, maka seluruh harta warisannya akan disumbangkan. Tim Rocket yang bersembunyi di loteng mendengarkan cerita si pelayan dan tak percaya Kojiro ternyata sangat kaya raya. Satoshi dan kawan-kawan memikirkan cara memberitahukan Kojiro, namun tim Rocket terjatuh tepat di hadapan mereka. Mereka bertengkar karena Kojiro tidak mau menghadiri pemakaman dan enggan menikah. Kojiro lalu menceritakan masa lalunya, di mana ia sedang berjalan-jalan bersama Pokemonnya Growlithe. Hingga ia tersungkur tak sanggup melanjutkan perjalanan karena kedinginan. Sementara yang lainnya menangis, hanya Kasumi yang tahu bahwa cerita itu hanyalah karangan Kojiro. Oleh karenanya Musashi dan Yasuo segera menariknya masuk. Mereka berencana memalsukan pernikahan Kojiro untuk membawa harta warisannya. Musashi dan Yasuo pun menyamar menjadi bayang-bayang Kojiro dan mengetuk pintu. Pelayan menyambut kedatangan tuannya setelah sekian lama. Pelayan membawa Kojiro ke peristirahatan terakhir kedua orang tuanya. Namun setelahnya tiba-tiba kedua orang tua Kojiro bangkit lagi. Mereka ternyata sudah merencanakan hal ini agar Kojiro mau pulang ke rumah. Segera pelayan membawa mereka ke lantai atas sambil Satoshi dan kawan-kawan diam-diam mengikuti mereka. Kojiro melarikan diri dari rumahnya karena tidak mau menikah dengan Rumika, tunangannya, yang wajahnya mirip sekali dengan Musashi. Kojiro berniat kabur, tapi teman-temannya menahannya agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Akhirnya Rumika menuntun mereka ke ruang bawah tanah. Di sana terlihat ada alat-alat penyiksaan yang akan digunakan untuk memberi pelajaran kepada Kojiro akibat kabur dari rumah. Inilah yang menyebabkan Kojiro tidak ingin menikah dengan wanita gila ini. Ia senang saat melihat pasangannya menderita. Jadi Rumika mencambuk Kojiro yang berusaha lari dari kejarannya. Lanjut Rumika mengeluarkan file Bloom untuk membius semuanya. Satoshi dan kawan-kawan serta tim Rocket diusir keluar, kecuali Kojiro. Mereka memutuskan untuk membuka ruangan yang mengeluarkan Growlithe dari dalamnya, yang segera berlari untuk menyelamatkan tuannya. Mereka bersembunyi sambil Kojiro menceritakan mengapa ia tidak suka dengan Rumika. Semenjak kecil Rumika kerap mengejar-ngejarnya, dan ternyata saat dewasa ia memiliki perilaku aneh yang mana akan menjadi mimpi buruk kalau sampai Kojiro menikahinya. Tiba-tiba datang Rumika yang melemparkan Musashi dan Yasuo ke udara. Pertarungan pun dimulai antar Pileflow melawan Growlithe dengan dibantu Pikachu. Kombinasi antar Flamethrower dan Thundershock berhasil mengusir Rumika dan Pokemonnya. Kojiro sangat lega sekali, tapi ia harus mengucapkan perpisahan kepada Growlithe karena ia lebih memilih bersama tim Rocket ketimbang tinggal di rumahnya. Ia meminta Growlithe untuk menjaga kedua orang tuanya dan berlalu pergi. Sementara itu Musashi dan Yasuo mengira Kojiro telah meninggalkan mereka, hingga mereka mendengar suara Kojiro yang meraih tangan Musashi karena ia ingin hidup selamanya bersama tim Rocket. Di sisi lain Rumika malah mengejar-ngejar Satoshi dan kawan-kawan, menanyakan keberadaan Kojiro. Satoshi dan kawan-kawan yang sedang beristirahat berdiskusi tentang Farfetch yang belakangan ini sering muncul. Satoshi dan Takeshi berniat menangkapnya. Sebelum itu mereka berdua mengisi air minum terlebih dulu.
sementara Kasumi diminta menjaga barang bawaan. Kasumi kesal sekali mendengar ocehan Psyduck, tapi ternyata itu bukan berasal darinya, melainkan dari Farfetch'd yang berada tak jauh dari situ. Kasumi berencana menangkap Pokemon itu supaya bisa pamer ke Satoshi dan Takeshi. Namun saat ia mengejar Farfetch'd, Kasumi tak sengaja menabrak Keita. Keita meminta maaf lalu menyerahkan tas Kasumi yang terjatuh. Sayangnya Kasumi kehilangan jejak Farfetch'd. Kasumi yang kembali menceritakan tentang Farfetch'd membuat Satoshi dan Takeshi marah karena Kasumi diam-diam juga mengincar Pokemon itu. Saat mengecek tasnya, ia baru sadar tasnya tertukar dengan berisikan batu semua. Di tempat lain, Keita ternyata merupakan trainer Farfetch'd yang sudah sering melakukan hal ini demi mencuri para Pokemon. Keita yang bertemu dengan tim Rocket mencoba menipu mereka. Ia mengatakan sudah bosan dengan Farfetch'd dan dengan senang hati akan menyerahkannya. Setuju dengan penawarannya, Keita membawa tim Rocket ke sebuah perahu. Ia kembali karena kelupaan dengan barang yang ia tinggalkan. Melihat Farfetch'd dan semua Pokeball yang ditinggalkan, tim Rocket langsung mencurinya dan kabur menggunakan perahu. Perahu itu ternyata sudah dibolongi oleh Keita, dan tas yang ia tinggalkan diisi dengan batu. Sementara Farfetch'd mengambil Pokeball tim Rocket yang tercecer. Farfetch'd membiarkan tim Rocket jatuh ke bawah dan kembali ke Keita yang telah menunggunya. Beralih ke Kasumi yang melapor ke petugas Junsa yang memberitahukan memang sedang mencari buronan trainer bersama Farfetch'd-nya. Keita beristirahat sejenak. Ia mengaku mencuri Pokemon karena Farfetch'd-nya terlalu lemah untuk bertarung. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan mencuri. Di saat itu Psyduck keluar dari Pokeball-nya dan menyelinap tanpa sepengetahuan Keita. Psyduck yang menemui Kasumi kurang bisa menyampaikan informasi yang ia terima. Jadi Kasumi menyuruhnya menuntun ke tempat Keita berada. Sempat emosi, Psyduck bisa juga mengarahkan mereka. Sesaat setelah Keita mengepak barang-barangnya, tim Rocket datang. Sekali lagi ia menipu tim Rocket dengan menyerahkan semua Pokeball yang ia punya. Setelah kepergian tim Rocket, Keita dikepung Satoshi dan kawan-kawan. Untuk memberinya pelajaran, Satoshi mengajaknya bertarung. Keita mengatakan ia terpaksa mencuri karena Farfetch'd-nya terlalu lemah. Saat itu Farfetch'd terlihat malah semangat sekali bertarung. Jadi ia mengizinkannya untuk bertarung melawan Bulbasaur. Seperti yang Keita duga, Farfetch'd-nya diajar habis-habisan. Namun sesaat kemudian Farfetch'd bergerak lebih cepat, membalas setiap serangan yang ia terima, dan berhasil mengalahkan Bulbasaur. Kalau tahu Pokemonnya kuat begini, Keita tidak akan mencuri para Pokemon. Sebelum Satoshi mempersiapkan pertarungan berikutnya, Kasumi ingin bertarung juga. Ia membiarkan Farfetch'd mencatuk-catuk kepala Psyduck supaya cepat pusing sehingga disable bisa aktif. Dengan itu, ia berhasil mengalahkan Farfetch'd. Sementara itu, tim Rocket menemukan semua Pokeball adalah Voltron. Mereka segera melemparkan semuanya ke bawah, di mana ada Keita yang memutuskan untuk tobat mencuri Pokemon. Ia pun mengembalikan semua Pokemon yang ia curi kepada petugas Junsa. Mulai sekarang, ia akan melatih Farfetch'd sampai jadi kuat. Masih ada satu Voltron yang tertinggal, yang meledakkan tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan tiba di Pokemon Center, yang mana Satoshi mendapat telepon dari Prof. Okido. Prof. Okido mengatakan Pokédex-nya sudah di-upgrade dengan informasi tambahan. Lanjut mereka berbincang-bincang telur Pokemon, yang kira-kira akan menetas menjadi Pokemon apa nantinya. Di luar mereka dihadang tim Rocket yang menyamar menjadi pedagang telur. Ketika Takeshi menunjukkan telur Pokemon yang ia bawa, tim Rocket segera melemparkan telur palsunya, berakibat Nyasu mencuri telur Pokemon yang asli. Di tempat persembunyiannya, Kojiro ingin memakan telur itu, tapi dengan segala cara Nyasu akan melindunginya. Ia memutuskan akan merawatnya sampai telur itu menetas. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan menemukan tempat persembunyian tim Rocket. Mereka segera menerobos masuk dan berhasil merebut telur Pokemon. Setelah itu terjadi rebut-rebutan telur, sebelum akhirnya telur itu hampir saja terjatuh. Untungnya ada Pikachu yang menangkapnya. Ketika telur Pokemon itu akan segera menetas, Kasumi yang memegang telur itu dan menyaksikannya menetas menjadi Togepi. Sempat terkagum-kagum,
tim Rocket kembali melanjutkan perseteruan dengan Satoshi, yang mana Pikachu berhasil mengalahkan mereka. Malahan sekarang Satoshi, Takeshi, serta Kasumi yang berebutan untuk menjadikan Togepi sebagai Pokemon mereka. Di satu sisi, Satoshi yang pertama kali mendapatkan telur, sementara Takeshi yang merawatnya, tapi Kasumi yang paling disukai Togepi. Hingga kemudian Nyasu join memperebutkan Togepi. Untuk menyelesaikannya, mereka mengadakan turnamen. Pertandingan pertama Nyasu versus Takeshi dengan Onix. Setiap serangan Nyasu tidak berguna di hadapan Onix. Jadi Nyasu menyiram Onix dengan ember air yang ia temukan dan berhasil mengalahkannya. Lanjut pertandingan kedua ada Kasumi versus Satoshi. Lagi-lagi Psyduck keluar seenaknya. Satoshi yang tahu kehebatan Psyduck memerintahkan Bulbasaur untuk menjilat dan menggelitiknya sampai Psyduck kembali lagi masuk ke Pokeball. Di pertandingan finalnya Nyasu versus Pikachu, yang mana Pikachu bisa dengan mudah mengalahkannya, menghancurkan impian Nyasu yang ingin bersama Togepi. Walau bagaimanapun juga, Togepi lebih suka dengan Kasumi, karena ia menganggap Kasumi sebagai ibunya semenjak ia pertama kali melihatnya. Kasumi pun mendapatkan Togepi. Di tengah perjalanannya, Satoshi melawan trainer yang menggunakan Rhyhorn. Takedown membuat Bulbasaur terkena damage yang lumayan besar. Satoshi berniat menggantinya, tapi Bulbasaur masih ingin bertarung. Bulbasaur melancarkan Razor Leaf diikuti Vine Whip, membuat Rhyhorn terkalahkan. Setelah pertarungan selesai, Bulbasaur terlihat aneh, kunjuknya terus berkedip-kedip. Satoshi segera membawanya ke Pokemon Center. Suster Joy mengatakan Bulbasaur sebenarnya akan berevolusi. Evolusi besar-besaran akan berlangsung di Taman Misterius, di mana para Bulbasaur akan berkumpul untuk berevolusi. Namun tidak ada siapapun yang bisa menemukan tempat itu. Malamnya Bulbasaur menyendiri, lalu datang Pikachu menemaninya. Tiba-tiba muncul sekelompok Bulbasaur yang membawanya pergi. Pikachu segera memberitahukannya kepada Satoshi yang akan mengejar Bulbasaur itu. Sementara itu, tim Rocket bertemu dengan sekelompok Bulbasaur yang menganggap mereka sebagai ancaman, lantas menerbangkan tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan mengikuti serbuk sari, yang mana saat itu akar yang merambat berupaya mencegah mereka masuk ke Taman Misterius. Di saat yang sama ada tim Rocket yang mencoba masuk ke dalamnya, tapi sayangnya mereka gagal. Berhasil masuk, mereka menemukan Taman Misterius, di mana di sana ada banyak sekali Bulbasaur yang berkumpul. Pemimpinnya adalah Venusaur yang membimbing para Bulbasaur untuk berevolusi menjadi Ivysaur. Hanya Bulbasaur Satoshi yang tidak mau berevolusi. Hal ini menyebabkan Venusaur marah sekali dan menyerangnya. Beruntung Satoshi memasang badan untuk melindungi Bulbasaur. Satoshi mencoba berunding agar Bulbasaur tidak berevolusi kalau memang ia tidak menginginkannya. Tak lama kemudian tim Rocket tiba dan mengisap seluruh Ivysaur. Venusaur berusaha menjaga kawanannya. Pikachu juga ikut terisap dan bisa ditangkap oleh Bulbasaur. Melihat teman-temannya ditangkap tim Rocket, Bulbasaur marah sekali. Kebetulan matahari baru saja terbit. Dengan itu ia menyerap energinya mempersiapkan Solar Beam. Solar Beam ditembakkan untuk membebaskan Ivysaur yang tertangkap. Lalu tim Rocket yang terjatuh di tengah-tengah Venusaur dan Ivysaur diterbangkan lagi dengan Vine Whip. Setelah kejadian ini, Venusaur mengizinkan Bulbasaur untuk tidak berevolusi, menghargai pendapatnya yang ingin kuat dengan bentuknya yang sekarang.